Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengundang kami datang untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menyembah Engkau lebih dan lebih lagi di dalam ibadah ini. Melalui kedekatan kami dengan firman-Mu, ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Biar ibadah ini sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Karena kami duduk tenang, mendengarkan Engkau firman-Mu berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Dan kami boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Tentu kami ingin menyenangkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Bapa, biar Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kami, membuat kami menyatu dengan Engkau dan ibadah ini sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang mendasari perenungan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Yohanes, dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh membacanya sepanjang pasal 4. Tapi karena keterbatasan waktu, maka sekarang kita hanya akan membaca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-26 saja. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema ibadah adalah hidupku, bukan peranku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengawali khotbah hari ini dengan sebuah kutipan dari A.W. Tozer. Dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kekristenan telah diencerkan sedemikian rupa, ya, sampai menjadi solusi yang terlalu lemah. Sehingga jika kekristenan itu adalah racun, maka itu racun yang tidak akan menyakiti siapapun. Atau jika kekristenan itu adalah obat, maka itu tidak akan juga menyembuhkan siapapun. Tentu pernyataan ini memperlihatkan betapa dampak kekristenan pada masa-masa sekarang ini sangat kurang terhadap kehidupan orang-orang percaya bahkan ataupun terhadap dunia. Tapi saya ingin mengajak kita sama-sama bercermin dari
tanggapan yang membuat kita tidak enak mungkin. Sebetulnya siapakah yang mengencerkan kekristenan? Apakah pihak lain di luar kekristenan? Apakah itu mungkin keyakinan agama lain yang kita sering dengar mungkin di YouTube? Atau apa yang menyebabkan kekristenan menjadi begitu encer? Ataukah ada iblis mungkin yang memanfaatkan kesempatan ini? Lalu apakah ada mungkin budaya masa kini? Atau bahkan mungkin situasi sekarang seperti ini, pandemi, membuat kekristenan begitu encer. Itu dari pihak luar. Mungkin bisa jadi itu membuat kekristenan begitu lemah. Tetapi kalau kita mau lihat ke dalam diri kita sendiri, apakah sebetulnya orang Kristen sendiri yang menyebabkan kekristenan itu menjadi encer? Atau gereja? Atau para pemimpin Kristen? Lalu kira-kira hal-hal apa saja yang membuat kekristenan itu telah menjadi begitu encer? Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya membaca sebuah artikel di situs Church Leaders, dia mengangkat sebuah survei yang dilakukan oleh Institut Barna terhadap kurang lebih 500 pemimpin gereja di Amerika. Ini di Amerika ya, bukan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan tentang gereja ini. Ini di Amerika ada 500 kurang lebih hamba Tuhan senior yang ikut dalam survei ini. Ditanyakan apa yang menjadi keprihatinan bagi mereka. Apa yang menjadi keprihatinan? Yang paling utama itu yang menjadi keprihatinan mereka adalah pengajaran Injil yang memang sudah digampangkan dan diencerkan pada masa-masa seperti sekarang ini. Contohnya apa? Mungkin saja khotbah-khotbah yang sudah tidak lagi berdasarkan dengan Alkitab, tidak lagi mengacu kepada kebenaran Injil, tidak lagi memberitakan Injil di dalam khotbah-khotbah. Pengajaran di dalam gereja yang sudah begitu encer dan tidak bisa lagi. Jangan bicara tentang dosa, itu tidak enak didengar. Itu enggak populer lagi sekarang. Khotbah-khotbah yang cenderung membangkitkan semangat kita saja. Pengajaran-pengajaran Injil yang sudah diencerkan itu menggelisahkan para pemimpin gereja. Ada juga yang mengatakan bahwa mungkin budaya zaman sekarang semakin menjadi sekuler. Contoh saja kita lihat sekuleritas bisa pelan-pelan tetapi pasti masuk ke dalam gereja. Keduniawian masuk ke dalam gereja. Baik melalui ibadah sampai kepada keorganisasian. Menata gereja dengan prinsip-prinsip dunia. Ya, dunia masuk ke dalam gereja dan bukan lagi gereja mempengaruhi dunia. Itu menggelisahkan para pemimpin gereja ternyata. Dan kemudian juga ada yang mengatakan bahwa di gereja sulit sekali menemukan model pemuritan yang cocok dengan konteks gereja itu sendiri. Ya kita tahu, kita sendiri juga di sini bergumul ya. Tapi kita bersyukur sekarang pemuritan sedang berjalan. Tapi kita terus menguji, kita terus berjalan. Pemuritan apakah ini cocok di tengah-tengah tantangan zaman yang tidak mudah seperti sekarang ini? Apakah bagaimana kita mau mementingkan yang mana? Kualitas atau kuantitas? Ya sementara gereja berlomba-lomba ingin kuantitas yang besar. Tidak sabar. Kita mau kualitas tetapi kuantitasnya juga harus cepat. Nah ini bagaimana kita menyeimbangkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Antara Bible study atau sharing. Ada kelompok-kelompok pemuritan yang Bible study melulu. Ada kelompok pemuritan yang sharing melulu. Nah ini bagaimana kita menjalankan pemuritan. Ternyata ini menjadi kegelisahan juga di gereja-gereja yang ada di Amerika. Juga tentang bagaimana penanganan sosial gereja, bagaimana interaksi gereja terhadap kondisi sosial masyarakat yang begitu kompleks. Bagaimana gereja bisa menjawab tantangan zaman ini. Kondisi-kondisi sosial dengan penuh integritas dengan Alkitab. Ini menjadi tantangan tersendiri Bapak Ibu Saudara sekalian.
Gereja dan para pemimpin Kristen ya, dinilai, mungkin sebagian orang menilainya kurang tanggap terhadap isu-isu sosial seperti mungkin free sex, tentang LGBTQ, ya, tentang aborsi, tentang perceraian yang semakin meningkat. Apa peran gereja? Bagaimana pandangan gereja? Apakah masih tetap memegang integritas Alkitab? Atau malah mengikuti aliran dunia ini yang terus memberikan toleransi demi toleransi dan mengabaikan atau mengencerkan kebenaran firman Tuhan di dalam percakapan-percakapan tentang isu-isu sosial. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak hal memang yang menjadi kegelisahan. Tetapi sesungguhnya kekristenan juga diencerkan, juga terjadi dalam aspek ibadah. Dalam aspek ibadah ini yang akan kita bahas hari ini. Aspek ibadah adalah aspek yang sentral dalam kehidupan kekristenan. Nah, bukankah kita juga kadang-kadang bisa terjebak dengan sikap ibadah yang mungkin salah arah, salah fokus. Kita tidak selalu sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di hadapan Allah, sedang beribadah kepada Allah. Kita nggak selalu punya kesadaran seperti itu. Tapi bagaimana kita ingin ada dalam sebuah kesadaran kondisi yang terus beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita melihat sesungguhnya hal-hal ini juga yang terjadi dan sedang dialami oleh banyak orang pada masa Yesus. Seperti pada teks Alkitab yang kita baca tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal ini juga yang menjadi kegelisahan di dalam hatinya Yesus ketika dia berbicara kepada seorang perempuan Samaria. Kita ingin melihat bahwa bagaimana juga sebetulnya perempuan Samaria dan sebetulnya orang-orang pada umumnya pada waktu Yesus, mereka juga fokus kepada hal yang fisik saja. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya fokus kepada aspek fisik saja, yang kelihatan saja oleh indera kita. Tetapi ibadah yang sejati seharusnya fokus dari dalam, spiritual, dari dalam kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perbedaan yang begitu nyata. Kalau kita lihat di sini perempuan Samaria di ayat 19, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Yesus memulai percakapan tentang kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari. Perempuan Samaria ini mulai tertarik dengan topik percakapan itu dan kemudian dia menyadari bahwa pribadi Yesus ini adalah seorang nabi. Dia tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saya. Perempuan Samaria ini mulai terkesan dengan pribadi Yesus. Tetapi kemudian ada yang menghalangi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat ayat 20. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan," kamu maksudnya Yesus, dan dia mengatakan tentang semua orang Yahudi pada umumnya, mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang di sini perempuan Samaria ini mengangkat sebuah topik yang mengalihkan dari percakapan yang personal tadinya tentang kehidupannya. Sekarang dia keluarkan apa yang menjadi penghalang di dalam kehidupannya untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yaitu apa? We are different. Saya beda dengan kamu. Saya Samaria, kamu Yahudi. Kita beda. Kami menyembah di Gunung Gerizim. Ya, sumur itu tempat pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria itu kira-kira ada di kaki bukit Gerizim ya. Kami menyembah di bukit Gerizim, di Gunung Gerizim. Kalian menyembah di Yerusalem. Apa yang menghalangi ia untuk menerima Yesus? Perbedaan tempat menyembah. Apakah sungguh itu hanya tentang perbedaan tempat menyembah antara orang Samaria dan orang Yahudi?
Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, ternyata ini ada klaim bahwa kami yang benar, orang Samaria yang benar. Lihat, nenek moyang kami menyembah di Bukit Gerizim. Nenek moyang itu bicara tentang siapa? Abraham, Yakub, Musa bertemu dengan Allah di Gunung Gerizim. Nenek moyang kami menyembah di Gunung Gerizim. Kami yang benar, Samaria yang benar. Tetapi orang Yahudi menganggap kami salah. Yahudi menganggap Yerusalem lah tempat, di sanalah bait Allah. Di sanalah Allah hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ternyata ada isu yang lebih sentral di balik dari tentang tempat dan sebagainya. Merasa diri paling benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita merasa diri paling benar, menghalangi kita menyembah kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian duduk di tengah-tengah ibadah hari Minggu. Oh, kenapa kok khotbahnya begitu ya? Ini kurang biblical. Ini terlalu nyantai bawaannya. Kenapa dia ada salah di sini, salah di sana? Multimedianya dan sebagainya. Apakah itu betul-betul menghalangi kita untuk menyembah kepada Tuhan? Kenapa? Musiknya, stylenya seperti itu. Kami bukan begitu. Apakah itu menghalangi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah? Merasa diri paling benar itu menghalangi perempuan Samaria itu untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi menarik sekali percakapan Yesus. Yesus membalasnya dengan percayalah kepadaku. Percayalah kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu ya ini air ini baik untuk kesehatan ya. Ini bening, ya, kita tahu ini kelihatannya sehat, steril, ini baik ya. Tetapi hanya tahu tentang apa yang benar, tentang tahu apa yang baik, itu belum berdampak buat saya. Sebelum saya membukanya dan saya mengizinkan air ini masuk ke dalam tubuh saya, menyegarkan saya, memberikan dampak kelegaan kepada saya secara fisik. Ya, I feel this. Saya merasakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama halnya dengan orang Samaria ini. Dia tahu tempat menyembah yang benar. Nah, kemudian kalau kita baca lebih lanjut, dia tahu ada Mesias. Oh, dia tahu Mesias dari orang Yahudi. Kalau dia datang, dia akan kasih tahu saya. Dia tahu. Sama juga dengan orang Yahudi, mereka tahu Yesus itu, mereka tahu Mesias itu akan datang menyelamatkan mereka. Mereka tahu Mesias akan lahir di Bethlehem. Tapi mereka ketika menghadapi berita tentang kelahiran seorang anak yang menjadi juru selamat, mereka tidak bisa terima. Karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu kebenaran, kita tahu Alkitab ini benar. Kita tahu ada kebenaran di dalam. Kita tahu ini adalah firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membuka dan membacanya dan mengizinkan firman itu bekerja di dalam diri kita, itu gak mendatangkan perubahan apa-apa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dengan jelas, Bapak Ibu, sebetulnya konsep ibadah di dalam perjanjian lama itu mengedepankan apa yang disebut dengan seremoni. Mengedepankan apa yang dinamakan dengan tempat. Itu penting. Oleh sebab itu orang Samaria merasa penting Gerizim. Orang Yahudi merasa Yerusalem itu penting. Tempat menjadi penting. Bait Allah menjadi penting. Pelakunya siapa yang melakukan, siapa yang memimpin, itu menjadi penting. Bentuknya seperti apa? Apa yang dipakai? Pernik-pernik di dalam bait Allah.
Semua mengandung arti. Aturan-aturannya itu menjadi penting. Momen hari raya menjadi penting untuk momen itu beribadah dan sabat. Tetapi di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa itu terjadi semua di dalam diri manusia. Apa yang tadinya di luar sekarang dibawa masuk ke dalam diri manusia. Bukankah firman Tuhan juga berkata, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam di dalamnya. Hati kita harus menjadi hati yang punya keinginan untuk selalu memuliakan Tuhan. Kita menjadi imam-imam. Kita tahu ya, di surat Ibrani dikatakan, kamulah imamat yang rajani. Tadi di Wahyu juga kita membaca, kita semua sekarang menjadi imam-imam, menjadi perantara antara orang berdosa dengan Allah. Kita menjalankan juga perannya Yesus sebagai mediator di dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan di dalam Yesus. Jadi ada perubahan, ada progresif antara ibadah yang berfokus kepada seremoni, tempat, pelaku, bentuk, aturannya, dan momen-momen tertentu yang khusus menjadi ada di dalam diri manusia. Tubuh kita, hati kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan sehari-hari menjadi penting untuk memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, poin kedua adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya fokus kepada knowledge kita, apa yang kita tahu, tetapi kepada apa yang kita punya relasi dengan Allah. Tentang status kita sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Samaria tahu tentang Allah, tetapi sangat terbatas. Itu yang dikatakan Yesus. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Di sini sekali lagi ada perbedaan. Tetapi itu bukan menjadi soal bagi Yesus. Yesus hanya mengungkapkan fakta itu kepada perempuan Samaria. Mengapa kamu tidak tahu apa yang kamu kenal? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Karena orang Samaria itu mereka sangat meninggikan Pentateuch, kitab 5 kitab Musa. Mereka sangat meninggikan itu dan memandang rendah, kurang memandang keabsahannya ya. Mereka cenderung menolak kitab-kitab para nabi, sejarah dan syair, kitab-kitab syair. Itu di satu sisi. Tetapi orang Yahudi tahu tentang Allah lebih luas. Hanya mereka tahu sebatas knowledge. Mereka tahu bahwa Yahweh adalah Mesias, penyelamat bagi mereka. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak memperlihatkan ada koneksi personal dengan Yahweh sang penyelamat itu. Dan mereka tidak sanggup melihat Yesus sebagai Yahweh, Mesias yang dijanjikan. Sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan kita akan Allah itu satu hal. Tetapi itu belum berubah menjadi sebuah penyembahan kita kepada Allah. Kalau itu sebatas hanya yang kita tahu, tidak masuk ke dalam perasaan. Bagaimana kita bisa merasakan kalau kita tidak pernah mengalami apa yang namanya anugerah keselamatan di dalam Yesus? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah ketika kita menyembah kepada Bapa. Kita memanggil Tuhan kita dengan Bapa. Bukan hanya sebatas knowledge kita tahu ada Tuhan. Tetapi Tuhan yang kita kenal itu sekarang kita panggil sebagai Bapa. Kita menyembah kepada Bapa. Ada relasi. Nah, relasi kita memanggil Tuhan sebagai Bapa itu hanya bisa kita dapatkan
ketika kita menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus. Karena Yesus adalah anak Allah dan kita diselamatkan melalui Yesus, maka di dalam Yesus kita juga diangkat menjadi anak. Kita diadop menjadi anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah mengalami berkat rohani ini? Berkat dari keselamatan ini yang kita terima di dalam Yesus. Sorry Bapak Ibu Saudara sekalian, belum tentu orang-orang yang datang di gereja setiap minggu, bahkan yang melayani, itu sudah sungguh-sungguh merasakan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Kita semua bisa terjebak dalam rutinitas agamawi yang kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama bagi orang-orang yang terlahir Kristen, dia ada di dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri seperti itu. Maksud saya sebagai orang tua, saya sungguh-sungguh menyadari bagaimana saya harus menginjili anak saya. Bagaimana melihat bagaimana mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan, memperkenalkan Yesus secara pribadi. Bagaimana memperlihatkan saya bertobat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menyaksikan teladan itu sehingga mereka dibangunkan iman kerohaniannya. Dan saya terus berdoa kepada Tuhan, anugerahkanlah keselamatan kepada anak-anakku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengetahui Tuhan secara mindset itu baik. Tetapi itu belum tentu membuat kita menjadi seorang penyembah yang punya relasi dengan Bapa. Kita harus mengalami keselamatan di dalam Yesus, melalui Yesus. Dan dengan demikian kebenaran firman-Nya itu mengubahkan hidup kita. Relasi dengan Bapa bukan hanya di level knowledge saja, tetapi ada relasi personal yang melalui Yesus karya keselamatan itu membuat kita punya status sebagai anak Allah di hadapan Bapa. Jadi ketika kita menyembah Bapa, itu terjadi karena kita adalah anaknya. Knowledge membuat kita punya perasaan. Kita punya perasaan kagum, hormat kepada Bapa. Karena kita sekarang punya relasi dengan Dia. Tidak heran orang-orang yang tidak bisa menyembah dengan perasaan. Karena apa? Mereka hanya tahu Tuhan secara knowledge saja. Mereka sulit merasakannya. Jangan-jangan mereka belum mengalami anugerah keselamatan. Bagaimana mereka bisa kagum kepada Allah pencipta, Allah yang begitu baik menyelamatkan dia, mengasihi dia. Bapa mengasihi anak dan kita sebagai anak-anaknya di dalam ibadah kita meresponi kasih Allah dengan ibadah yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin yang ketiga adalah ibadah menjadi sejati ketika I know berubah menjadi He knows. Kalau kita lihat di ayat 25, pasal 4 ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Sekali lagi, dia tahu Mesias akan datang, dia tahu. Tetapi Yesus berkata kepadanya di ayat 26, akulah dia. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan ego eimi. Jadi dari oida, I know, menjadi ego eimi, akulah dia. Ini sebuah peralihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama ini kalau kita tahu, saya tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Saya tahu bagaimana melayani Dia. Saya tahu bagaimana saya harus hidup sesuai dengan kehendak-Nya. No, you don't know. Kita tidak tahu sebelum kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ini standar kita. Ini acuan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena Dia yang tahu, saya mau tahu apa yang Dia tahu, apa yang Dia inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah perubahan
dari Yahweh adalah Mesias. Kemudian di perjanjian baru Yesus mengatakan dialah Mesias. Jadi ibadah yang sejati itu menuntut adanya sebuah peralihan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari self-centered spirituality menjadi Christ-centered spirituality. Kita merasa kita baik dengan melakukan hal-hal seperti itu? No. Kita harus lihat bagaimana Tuhan mau kita hidup dengan baik sesuai dengan keinginannya. Selama ini kita melakukan semua ibadah tanpa kita sadari. Kita berpikir kita baik. I'm okay. Saya okay loh. Saya baik. Setiap minggu datang ke gereja, saya ikut kelompok kecil, saya baik. Saya menolong orang, saya gak menyakiti orang. Saya baik. Fokusnya kepada saya dan saya. Apa yang saya buat, apa yang saya pikir, apa yang saya rasakan. Tetapi sekarang kita harus berubah dari self-centered menjadi Christ-centered. Apa yang Tuhan pikir baik? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus pikirkan? Apa yang Yesus rasakan ketika dia ada dalam situasi saya sekarang ini? Itu membuat kita menjadi hidup di dalam Christ Center. Seandainya Yesus hadir di kantor saya sekarang, melihat apa yang sedang saya manage, apakah Yesus setuju dengan apa yang saya lakukan? Waktu saya sebagai orang tua, saya mengajar anak-anak saya dengan pandangan-pandangan hidup, dengan nilai-nilai moralitas seperti ini. Apakah itu sesuai dengan yang Yesus ajarkan? Ini selalu menjadi pertanyaan bagi setiap kita, penyembah-penyembah yang sejati. Kita bukan lagi menjadikan diri kita sebagai pusat. Dan dunia ini menginginkan kita menjadi pusat. Yang penting kamu senang, kamu nyaman, lakukan. Yang penting kamu sukses, kamu bisa berhasil, lakukan. Ini yang dunia ini tawarkan. Tetapi Yesus mengajarkan apa yang Bapa suka, lakukan. Apa yang menjadi kehendak Bapa, lakukan. Dan kita, murid-murid Yesus, kita diminta untuk mengajarkan apa yang Yesus ajarkan dan lakukan kepada orang-orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah yang sejati adalah sebuah perubahan dari self-centered menjadi God-centered. Pertanyaannya bagaimana saya bisa menjadi seorang penyembah yang benar? Di sini ayat firman Tuhan mengatakan penyembah yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita perlu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa membutuhkan sebuah relasi. Kita sebagai anak di dalam Yesus baru kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kata-katanya Yesus. Penyembahan kita bisa menjadi berkenan kepada Allah karena kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan dengan demikian kehidupan kita kemudian bisa menjadi kehidupan yang seutuhnya memuliakan Tuhan. Secara praktis Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita sama-sama melihat dari hal ini. Bagaimana kita mengalami perubahan di head, kemudian heart dan hand. Head, heart, hand. Ada perubahan mindset dari pengenalan kita akan Allah sebagai pencipta yang agung, Dia kudus, Dia berkuasa, Dia penuh dengan kemurahan. Segala sesuatu yang kita kenal dengan Allah, tentang Allah, ada di dalam pikiran kita. Tetapi apa yang kita kenal itu kemudian turun ke dalam hati kita.
menjadi sebuah keinginan, sebuah hasrat dalam diri kita untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Kita merasa kagum, hormat, kita mau mengasihi Dia. Kita merasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada damai sejahtera di dalam hati kita. Dan ada sukacita. Sukacita karena apa? Sukacita karena kita sudah ada dalam bagian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mengalami bimbingannya, kita bersukacita. Kita mengalami belas kasihan Tuhan, kita bersukacita. Kita bersyukur karena Tuhan melindungi kita. Kita bersukacita karena Roh Kudus memperingatkan kita, memberikan teguran kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan apa yang kita lakukan? Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan, itu turun ke dalam apa yang kita rasakan, dan kemudian menjadi sesuatu hal yang kita lakukan. Kita mengakui Tuhan dengan mulut kita. Kita mengizinkan Tuhan dengan sadar, menguasai pikiran dan hati kita dengan firman-Nya. Kita mau dengan sadar melatih diri kita. Melakukan kehendak Tuhan, tetap stay connecting dengan Tuhan. Selama mungkin, sesering mungkin, menikmati berkat-berkat anugerah di dalam keselamatan. Kita bisa tetap stay connecting di dalam hati yang terus berdoa, dengan puji-pujian, dengan firman. Kita terus menyatu dengan Allah. Kita mengizinkan Allah menginspirasi kita, Roh-Nya yang kudus, menginspirasi kita dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita temui. Banyak hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang ini kita tidak lagi terbatas oleh tempat, bentuk, seremoni, waktu. Kapanpun, anytime Tuhan terbuka kepada kita. Dan kita bisa menyembah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengakhiri perenungan firman Tuhan hari ini dengan kutipan dari A.W. Tozer. Jika kita tidak menyembah atau kita beribadah 7 hari seminggu, maka kita tidak mungkin akan menyembah Dia pada 1 hari, yaitu di hari Minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam seminggu, kalau kita mempersiapkan diri kita hanya untuk ibadah di hari Minggu saja, maka sebetulnya kita sedang mengizinkan diri kita untuk gagal connecting dengan Tuhan. Kita gagal untuk hidup memuliakan Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Tapi sebaliknya, seperti yang A.W. Tozer katakan, kita perlu menyembah Tuhan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Dan dengan demikian pada hari Minggu kita sungguh-sungguh bisa menyembah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kehidupan penyembahan kita? Mari kita sama-sama tetap connect kepada Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kita alami, di dalam segala sesuatu yang kita lihat, dimanapun kita berada, pada saat kapanpun, Dia Yesus dan Roh-Nya yang kudus, firman-Nya hadir dalam kehidupan kita, menolong kita untuk tetap connect dengan Tuhan. Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-Nya. Mari kita menyembah Dia dengan penuh kekaguman dan hormat dan syukur dan bersukacita di dalam relasi yang kita bangun bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kiranya kami terus dituntun oleh Allah Roh Kudus. Di dalam keseharian kami bisa sesering mungkin, tanpa dibatasi waktu, tempat,
kondisi, bentuk, dalam segala sesuatu, kami bisa menyembah Engkau. Kami bisa tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Terimalah puji sembah kami ya Bapa, karena kami ingin menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.